Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia dari kelompok 11 nomor absen 8. Saya di sini akan menjelaskan hadis tentang wajib mengingkari pemimpinan yang menyelisihi syariat. Hadis riwayat Muslim nomor 3445. Hadis ini berbicara tentang bagaimana kita bersikap terhadap pemimpin, bukan hanya ketika pemimpin itu baik, tetapi juga ketika ada sisi buruk yang muncul. Islam sangat jelas mengatur bagaimana rakyat menyikapi kondisi seperti ini. Hadis ini berbunyi, Haddatsana Haddab bin Khalid Al-Azdiyu, Haddatsana Hammam bin Yahya, Haddatsana Qatadatu an Al-Ahsani, an Dabbati bin Mihsanin, an Ummi Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, satakunu umara'u fata'rifuna wa tunkiruna, faman arafa bari'a wa man ankara salima, walakin man radiya wa taba'a qalu afala nuqatiluhum qala la ma shalla. Akan ada pemimpin-pemimpin yang kalian mengenali kebaikan mereka dan kalian juga mengingkari keburukannya. Siapa yang berlepas diri dari keburukan itu, maka ia selamat. Siapa yang mengingkarinya, ia selamat. Namun siapa yang ridho dan mengikuti, maka ia celaka. Para sahabat bertanya, bolehkah kami memerangi mereka? Rasulullah menjawab, tidak, selama mereka masih menegakkan sholat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, salah satu ulama paling ketat dalam seleksi perawi. Sanadnya bersambung, seluruh perawinya jujur, kuat hafalan, dan terpercaya. Karena itu hadis ini termasuk sahih li dzatihi, kualitas tertinggi dalam hadis. Secara kuantitas, hadis ini memang ahad, artinya tidak diriwayatkan oleh banyak sahabat, tapi karena seluruh perawinya memenuhi syarat kesahihan, hadis ini tetap menjadi landasan hukum yang kuat, terutama dalam tema kepemimpinan. Sanad hadis ini bukan sekedar daftar nama, tapi masing-masing perawinya memiliki reputasi yang besar. Mulai dari Ummu Salamah, istri Nabi yang terkenal teliti dan bijaksana, lalu diteruskan kepada Dabah bin Mihsan, kemudian kepada Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in yang dihormati karena ketakwaannya. Setelah itu berpindah kepada Qatadah, seorang ahli tafsir, lalu kepada Hammam bin Yahya, perawi yang kuat hafalan, hingga akhirnya sampai kepada Haddab bin Khalid, seorang siqah dalam Sahih Muslim. Dengan sanad yang sekuat ini, hadis ini benar-benar terjaga keasliannya. Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa dalam kepemimpinan selalu ada dua sisi baik dan sisi buruk. Islam tidak meminta kita menutup mata terhadap kebaikan pemimpin, tetapi juga tidak mengizinkan kita membenarkan keburukan mereka. Makna berlepas diri menurut ulama adalah tidak mendukung, tidak membenarkan, dan tidak terlibat dalam keburukan itu. Sedangkan mengingkari berarti menolak, mengingatkan, atau minimal membenci kemungkaran dengan hati. Dan orang yang ridho serta mengikuti keburukan pemimpin disebut celaka, karena ia bukan hanya pasif, tetapi ikut menjaga kezaliman tetap hidup. Ini sangat ditekankan dalam hadis. Menurut Imam An-Nawawi, hadis ini mengajarkan 3 prinsip besar dalam kepemimpinan. Yang pertama, amar ma'ruf nahi munkar. Ini berlaku juga pada pemimpin. Rakyat tidak boleh takut menegur. Bahkan teguran kepada pemimpin jauh lebih penting, karena pengaruh mereka sangat besar. Yang kedua, mendukung kezaliman adalah dosa besar. Diam karena takut demi jabatan atau demi kenyamanan pribadi, itu termasuk bagian dari kezaliman itu sendiri. Yang ketiga, tidak boleh memberontak selama pemimpin masih muslim. Pemberontakan biasanya membawa kerusakan yang lebih besar. Contohnya seperti perang, kekacauan, hilangnya stabilitas. Islam selalu menutup pintu menuju fitnah besar ini. Jadi Islam itu seimbang, berani menegur, tapi tetap menjaga keutuhan masyarakat.
Banyak orang salah paham pada kalimat tidak boleh memerangi selama mereka masih sholat. Bukan berarti pemimpin yang hanya sholat 5 menit langsung suci dari kesalahan. Maksud ulama adalah selama pemimpin masih mengakui Islam, masih menjalankan syiar Islam, dan tidak menolak hukum-hukum Allah secara total, maka pemberontakan haram karena mudaratnya jauh lebih besar. Inilah cara Islam menjaga ketertiban. Koreksi tetap boleh, kritik tetap wajib, tapi tidak dengan kekerasan. Dalam kehidupan sehari-hari, hadis ini bisa diterapkan di dalam banyak situasi. Contohnya, pemimpin negara yang membuat kebijakan tidak adil itu boleh dikritik melalui jalur hukum. Kemudian, ketua organisasi yang menyalahgunakan jabatan boleh diingatkan oleh anggotanya. Atasan yang tidak profesional, bawahan boleh memberi masukan dengan sopan. Bahkan dalam keluarga, anak boleh menasihati orang tua jika ada kesalahan. Semua dilakukan dengan adab, tidak menjelekkan, tidak memprovokasi, dan tidak membuat kerusuhan. Itulah cara Islam menjaga keharmonisan. Jadi, hadis ini mengajarkan kita bahwa taat itu penting. Tetapi lebih penting lagi, menjaga kebenaran. Kita taat dalam kebaikan, tetapi tegas mengingkari keburukan. Namun cara mengingkarinya harus dengan cara yang lembut, bijak, dan menjaga persatuan. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.